Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Kang Gino dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di kajian hadis, kajian kitab Musfuriyah, yaitu hadis yang kedua, ya, hadis tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja bagaimana isi hadisnya. Ngan Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil mungkit. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala adalah lebih dekat kepadanya daripada seorang ahli ibadah yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis kedua dari kitab Musfuriyah. Nah, jadi meskipun dia orang yang punya banyak dosa, tetapi ia selalu mengharapkan rahmatnya Allah, itu lebih Allah sukai daripada orang yang ahli ibadah tetapi dia sendiri putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, hadis ini juga dilengkapi dengan beberapa kisah di dalamnya. Nah, dalam kitab Musfuriyah itu ada kisah pertama, ya, dari hadis ini adalah sebuah cerita, ya, bahwa yang berkaitan dengan rahmat Allah yang menjamin kebahagiaan seorang hamba. Qala akhbarana ngan Zaid bin Aslam ngan Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah wa yashuddatu ngala nafsihi wa yaqnatun nas mir rahmatillahi ta'ala summa mata. Ibnu Mas'ud berkata, aku diberitahu bahwa diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwa ada seorang laki-laki hidup pada zaman dahulu. Ia selalu rajin melakukan ibadah. Ia membebankan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah yang tiada henti-hentinya ia lakukan, sehingga menyebabkan orang-orang berputus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian dia meninggal dunia. Lanjutannya, faqala ya Rabbi mali indak. Ya Tuhanku, apa yang aku dapatkan di sisimu? Tanya si laki-laki tersebut. Faqala an-nar. Allah menjawab, neraka. Qala ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi. Ya Tuhanku, lantas bagaimana dengan ibadahku dan kesungguhan-kesungguhanku dalam beribadah? Tanya laki-laki itu. Faqala innaka kunta naqnatun nas min rahmati fid dunya fa ana aqnatukal yaum min rahmati. Allah menjawab, kamu telah membuat orang-orang putus asa dari rahmatku di dunia, maka sekarang aku akan membuatmu putus asa dari rahmatku. Nah, jadi jika kita beribadah, maka sebaiknya ibadah yang kita lakukan itu yang wajar saja. Jangan dipertontonkan ke orang lain bahwa kita ini sebagai seorang ahli ibadah. Ibadah sebaiknya kita tutupi, hanya diri kita sendiri yang tahu, sehingga tidak menyebabkan orang lain itu minder, menyebabkan orang lain itu merasa banyak dosanya ketika melihat kita sebagai seorang yang ahli ibadah. Itu kisah pertama. Kisah selanjutnya
yaitu tentang seorang pendosa yang selamat berkat tauhidnya. Ruwiya ngan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid falamma khadarahul maut qala li ahlihi idza ana mata fa ahriquni binnar hatta tad'uni ramadan summa dharuni fil bahri yaumar rihi faf'alu fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan sesuatu amal kebaikan sama sekali, hanya saja ia memiliki tauhid. Ketika kematian akan mendatanginya, ia berwasiat kepada keluarganya, hai keluargaku, ketika aku telah mati nanti maka bakarlah jasadku di atas api sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut di musim angin yang besar. Setelah ia benar-benar mati, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Tiba-tiba ia berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ma hamalaka alayya ma fa'alta. Apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan, meminta dibakar? Tanya Allah. Qala ma khafataka. Aku melakukannya karena aku takut kepadamu, jawab laki-laki. Faghafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepada Allah, padahal ia sendiri tidak pernah memiliki amal kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid itu sendiri. Ya. Sehingga dengan tauhid yang dia miliki, rasa takut yang dimiliki kepada Allah menjadikan ia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang ketiga ialah jenazah yang terasingkan. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ngalangah di Musa alaihi salam. Faqarahu nas ghasalahu wa dafnahu li fasiqihi fa akhadhuhu bi rijlihi wa tarahuhu fil mazbalah fa auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis di atas, bahwa ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu orang-orang enggan memandikannya dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya ke tempat kotoran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana sabdanya? Wa qala ya Musa mata rajulun fi mahalati fulan fil masbalah wa huwa waliyun min awliyai walam yaghtasiluhu walam yakfinuhu walam yadfinuhu fadhhab anta fa aghsalahu wa kafanahu wa shalla alaihi wa dafanuhu. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan ia dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang enggan memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Pergilah wahai Musa, mandikanlah ia, kafanilah ia, sholatilah ia, dan kuburkanlah dia, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahallah wa sa'alahum 'anil mayyit. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Faqalu lahu mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa annahu kana fasiqan ma'lanan.
laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian, ia adalah seorang fasik dan terlaknat, kata penduduk. Faqala aina makanahu fa inna Allah ta'ala awha ilayya li ajlihi qala fa'lamuni makanahu. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada penduduk, di mana tempat mayit itu? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada. Fadhabu, lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya Musa pergi ke tempat itu. Falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalah wa akhbarahu an-nas ala su'i af'alihi naja Musa rabbahu. Sesampainya Musa di tempat yang diperhitungkan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Penduduk memberitahu kepada Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Faqala ilahi amartani bidafnihi wassalatu alaihi wa qaumihi yashhaduna alaihi syarran anta a'lamu minhum bisana'i wa takbih. Ya Allah, Engkau memerintahkanku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu, sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Nabi Musa. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa sadaqaqamuhu fima hakunganhu min su'i af'alihi ghairu annahu antashfa'a ilayya nginda wafatihi bisalasati asya law sa'ala biha minni jami'al muznibina min khalqi la'a'taituhu fa kaifa la arhamu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal, yang mana anda seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu, padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya, sedangkan aku adalah Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Musa ya Rabbi wa ma as-salasatu. Qala Allah ta'ala lama danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni in kuntu irtikabul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyat fi qalbi lakin ijtamanga fi salahti khisalin hatta irtakabil ma'asi mangakarohatil ma'siyat fi qalbi awaluha huwa an-nafsu wa rafiqus su wa iblisu laknatullah alaihi wa hada as-salasatul al-qatni fil ma'siyat fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli. Allah menjelaskan, yang pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Ya. Akan tetapi ada 3 hal yang terdapat pada diriku sehingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Yang pertama adalah karena hawa nafsu, yang kedua adalah karena teman yang buruk, dan yang ketiga adalah iblis. Semoga Allah melaknatinya. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu ampunilah aku. Yang kedua, wasaniyatu qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtikabul ma'asi wa kana maqami ma'al fasiqati walakin ahabbus sahabatis shalihin wa zahidhum wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin.
Yang kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan, di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi aku senang berteman dengan orang-orang yang solih, dan aku menyukai kezuhudan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Wasalisatu qala ilahi innaka ta'lamu minni anna sholihina kanu ahabbu ilayya minal fasiqin hatta law istaqbalani rijalan salihan wa talihun laqadamta hajatal salihin ngalat talih. Yang ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu daripadaku kalau orang-orang solih adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik, hingga andai ada dua orang, salah satu di antaranya adalah orang solih, yang satunya adalah orang yang buruk mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajatnya orang yang satu yang solih dan mengakhirkan hajatnya orang yang satunya yang buruk. Qala fi riwayatin Wahab bin Munabbih qala ya Rabbi law ngafauta wa ghafarat dzunubi yafrahu awliyaika wa anbiyaika wa yuhzinu syaitan wa aduwi wa aduwuka walau ngadabtani bidzunubi yafrahu syaitan wa a'wanahu wa yazunul anbiya wal awliya wa inni a'lamu anna farhal awliya ilaika habbu min farhi syaitan wa a'wanahu faghfarli Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawazu anni. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, perkataan laki-laki yang ketiga adalah, ya Allah, andai engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan nabimu akan senang, dan setan musuhku dan musuhmu akan bersedih. Tetapi apabila engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang, dan para nabi dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Oleh karena itu, ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Kasihilah aku dan maafkanlah aku. Qala ta'ala farahmatuhu wa ghafarali wa tajawaztu anhu fa inni raufur rahim khosatan liman aqrabidzun bidzunubi baina yaday wa hadha aqarru bidzunbi fa ghafarat lahu wa tajawazat anhu ya Musa ifnal ma amartuka fa inni aghfaru bi hurmatihi liman shalla alayya janazatan wa hadaran an dafnuhu. Kemudian Allah berkata, aku telah mengasihinya, memaafkannya, dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah Zat yang maha pengasih dan penyayang, terutama kepada orang-orang yang mengakui dosanya itu di hadapanku. Oleh karena laki-laki ini telah mengakui dosa-dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya. Subhanallah, subhanallah. Itulah betapa Allah subhanahu wa ta'ala begitu memiliki rasa kasih sayang yang sangat tinggi kepada hamba-hambanya. Ampunan Allah lebih luas daripada besarnya dosa yang kita lakukan. Jika kita mau meminta ampun dan mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian hadis kedua dari kitab Usfuriyah tentang tidak dilarangnya berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Dari Kang Gino cukupkan sekian. Wal ngafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.